Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah wa syukran lillah. Salatan wa salaman wa ba'du. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan sehat iman, Islam, dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Nah, pada video kali ini kita sama-sama mengkaji bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran berada di tengah-tengah kita kurang lebih 1500 tahun. Al-Quran sudah mewarnai aktivitas manusia, berbagai peradaban yang dikembangkan oleh manusia dari zaman ke zaman. Hal itu merupakan bukti keautentikan Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan adalah, dengan usianya kurang lebih 1500 tahunan, tidak adakah yang berubah dalam Al-Quran yang kita baca hari ini? Dalam artian, apakah Al-Quran yang kita baca sesuai dengan apa yang dibaca atau yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 1500 tahun yang lalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, kita ketahui dahulu KD, indikator, dan tujuan pada pembelajaran kali ini. Baik, kompetensi dasar 3.3 menganalisis bukti-bukti keautentikan Al-Quran. 4.3 menyajikan contoh bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Indikator pembelajaran 1. Menghayati keautentikan kebenaran Al-Quran. 2. Mengamalkan sikap jujur sebagai cerminan pemahaman bukti-bukti keautentikan Al-Quran. 3. Mampu menentukan keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya. 4. Mampu menentukan keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya. Dan yang terakhir, nomor 5, mampu menunjukkan bukti-bukti keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat menghayati keautentikan kebenaran Al-Quran. Kedua, peserta didik dapat mengamalkan sikap jujur sebagai cerminan pemahaman bukti keautentikan Al-Quran. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Keempat, peserta didik mampu menentukan keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya.
Dan yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan bukti-bukti keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya dengan baik dan benar. Baik, pada pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama memahami keautentikan Al-Quran. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keautentikan dan kesucian serta kemurnian kitab suci Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Kemurnian dan keautentikan Al-Quran selalu terjaga sejak saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman kelak. Keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntunan hidup umat manusia adalah salah satu kemukjizatan yang menjaminnya. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa menirunya. Al-Quran akan terus begitu adanya, kalimatnya dan bunyinya. Tantangan Al-Quran yang dimaksudkan antara lain adalah yang pertama, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Hal ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran Surah At-Tur ayat 33 sampai dengan 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna tattaqawwala أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ataukah mereka berkata, Dia Muhammad, mereka rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya, Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. B. Yang kedua, Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat semisalnya. Hal ini terkandung dalam Al-Quran Surah Hud ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah.
Qul fa'tu bi'ashri suwarin mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ketiga, tantangan menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Terbukti hingga sekarang, belum ada satupun manusia dan bahkan jin yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran. Apalagi mampu memiliki kandungan makna dan berita yang lebih hebat dari Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sedikit pembahasan kali ini bisa menjadi bekal ilmu buat kita menuju hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa menuntun kita di dalam memahami ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dalam memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan sedikit pembahasan ini barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih. Demikian saya akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.